Jangan berteman dengan orang yang punya sifat bohong. Apa bohong itu? Memanipulasi kebenaran demi keuntungan dirinya sendiri. Orang lain yang bekerja, orang lain yang berusaha, orang lain yang berkarya, karyanya diakuin, padahal dia nggak ngapa-ngapain. Ini bohong nih. Kata pepatah, ayam yang bertelur, sapi yang dapat nama. Ayam bertelur mati-matian, sapi yang dapat nama. Tuh, telur mata sapi. Ada saja dalam kehidupan kita bermasyarakat orang yang mau ngambil keuntungan demi kepentingannya diri sendiri, orang lain yang bekerja, orang lain yang peras keringat, orang lain yang berkarya, karyanya diakuin padahal dia nggak ngapa-ngapain. Kenal boleh, berkawan akrab jangan. Jelas? Yang ketiga, hindari dalam pergaulan orang yang senangnya ngomong melulu. Apaan saja dikomentarin. Bu, ada dalam kehidupan kita bermasyarakat orang macam ini nih. Senangnya ngomentarin orang, apaan aja diomongin. Saudara, ketahuilah, kita hidup di masyarakat tentu nggak akan lepas dari mulut usil orang lain. Jangankan kita berbuat salah, kita berbuat baik saja, orang tetap ada yang ngomongin kita. Betul apa tidak? Selama kita yakin berjalan di atas nilai kebenaran, maju terus. Jangan terlalu pusing dengerin omongan orang. Dulu saya pernah dikasih tahu oleh bapak saya ketika mondok di pesantren Tebuireng. Saya pernah dikasih tahu bapak saya, Allah yarham, Kiai Haji Zainuddin MZ. Ibu kenal Kiai Zainuddin? Kenalan di mana lu? Kenal. Abah saya pernah ngomong begini, Fikri, hidup kita nggak akan lepas dari omongan usil mulut orang lain. Kalau ada 10 orang, 1 orang ngomongin kamu melulu, jangan dianggap pusing, biarin aja. Saya bilang, kenapa bah? Kan masih ada 9 yang senang sama kamu. Yang 1 orang ngomongin kamu, jangan terlalu dipikirin, pegel hati, cuekin aja, masih ada 9 yang senang sama kamu. Saya bilang sama Abah, bah, sekarang pertanyaannya saya balik. Kalau ada 10 orang, 9 orang ngomongin saya melulu, bagaimana? Kata Abah saya, nggak usah kamu pusing juga. Kan masih ada 1 orang yang sayang sama kamu. 1 aja rawatin. Nah, itulah kehidupan kita bermasyarakat. Ada saja mulut usil orang lain yang ngomentarin kita. Jangankan kita berbuat salah, kita berbuat baik saja nggak akan lepas dari mulut usil orang lain. Bu, begini nih, kalau kita diomongin sama orang, yakinlah sesungguhnya ibadah pahala kita ditambah, dosa kita dikurangin. Saya ulangin, kalau ada orang yang ngomongin kita, nggak usah dibalas, diamkan saja. Sesungguhnya pahala kita sedang ditambah, dosa kita diambilin sama orang yang ngomongin kita. Nah, daripada kita ikut ngomentarin orang yang enggak, daripada lisan kita ngomongin orang macam-macam, saya ingin mengajak 2 saja. Pertama, basahkan lisan kita dengan istighfar. Junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau satu-satunya manusia yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun. Tapi sejarah kita baca,
dosanya sudah mendapat jaminan ampun. Sehari semalam Nabi istighfarnya nggak kurang 100 kali. Pelebur, penghancur, peluntur dosa dan kesalahan yang tiap saat kita lakukan. Luar biasa keutamaan istighfar. Hajat dan kebutuhan orang yang mengamalkan istighfar Allah penuhi. Adalah seorang ulama besar bernama Imam Ahmad bin Hambal. Satu hari Imam Ahmad bin Hambal hatinya condong benar ingin datang ke kota Baghdad. Padahal di Baghdad Imam Ahmad bin Hambal nggak punya santri, nggak ada teman, nggak punya keluarga. Tapi karena hatinya ingin benar datang ke kota Baghdad, berangkat Imam Ahmad bin Hambal dari kampung menuju Irak. Sampai di Baghdad hari sudah menjelang petang. Mampirlah Imam Ahmad bin Hambal di masjid. Datang waktu sholat maghrib, ikut beliau sholat maghrib berjamaah. Selesai sholat maghrib, tadarus Quran. Masuk waktu sholat isya, ikut beliau sholat isya berjamaah. Selesai sholat, zikir, wirid, doa. Rapi doa, Imam Ahmad bin Hambal melepas jubahnya, melipat sorbannya, dijadikan bantal. Imam Ahmad bin Hambal ingin istirahat di dalam masjid. Datang merbot. Nah, merbot bahasa Simalungunnya apa ini merbot? Hah? Marbot. Apa? Nazil. Nazir. Nazir ya di sini bahasanya. Datang Nazir. Kata Nazir, "Pak, jangan tidur di dalam masjid. Masjid tempatnya sholat." Kata Imam Ahmad bin Hambal, "Maaf bang, saya ini musafir datang dari jauh. Saya mau istirahat sebentar saja di masjid." Nggak boleh. Sholat isya sudah didirikan, jamaah sudah pada pulang. Lampu masjid saya mau matikan, pintunya saya mau kunci-kunciin. Bapak kalau mau tidur di luar, jangan di dalam masjid. Ya Allah, ulama besar sekelas Imam Ahmad bin Hambal dimaki-maki Nazir. Nazir suwe. Keluar Imam Ahmad bin Hambal dari dalam masjid. Di tepian jalan beliau celingukan. Nah, celingukan apa tuh celingukan orang sini? Kebingungan. Pantas Imam Ahmad bin Hambal bingung. Wong di Baghdad nggak punya siapa-siapa, santri nggak ada, keluarga nggak punya, teman pun nggak punya. Bingung beliau. Celingak, celinguk, Lola. Ya terusin aja sendirilah. Di pojok masjid ada pedagang martabak manggil, "Pak, sini." Dihampiri oleh Imam Ahmad bin Hambal. Kata pedagang martabak, "Pak, kayaknya Bapak bukan orang sini ya?" Oh. Sampai mana ada gua ngomong itu? Kelihatannya Bapak bukan orang sini ya? Iya. Terus Bapak kesini mau ngapain? Saya juga nggak tahu kesini mau ngapain nih. Hati saya dari kampung tuh ingin bener datang ke kota Baghdad. Tapi di sini keluarga saya nggak ada, teman saya nggak punya, saya nggak tahu mesti ngapain di sini. Kata pedagang martabak, "Ya udah, kalau gitu malam ini Bapak bermalam di mana? Saya nggak punya rencana." Ibaklah pedagang martabak. Kata pedagang martabak, "Kalau Bapak memang nggak punya rencana, sudah bermalam di tempat saya aja." Senang Imam Ahmad bin Hambal. Kata tukang martabak, "Senangnya nanti dulu Pak. Sekarang temenin saya dagang martabak." Bayangkan, ulama besar sekelas Imam Ahmad bin Hambal dimaki-maki Nazir nemenin orang dagang martabak.
Sepanjang nemenin pedagang tersebut, kagum Imam Ahmad bin Hambal. Tidak ada kalimat keluar percuma dari bibir pedagang tersebut kecuali kalimat istighfar. Ini dia korelasinya nih. Selesai dagang pulanglah, diajak Imam Ahmad bin Hambal. Nginep beliau 3 hari 3 malam. Selesai nginep, Imam Ahmad bin Hambal pamit mau pulang. Pak, saya pamit mau pulang. Terima kasih, saya sudah diberikan nginep 3 hari 3 malam. Sebagai sesama muslim, kita ini bersaudara. Saya lihat ibadah Bapak biasa aja. Sholat yang wajib doang. Baca Quran juga saya lihat sebentar saja. Tapi 3 hari saya nginep nemenin Bapak, tidak ada kalimat yang terbuang sia-sia dari bibir Bapak kecuali kalimat istighfar. Pak, ngomong-ngomong sudah lama ngamalin istighfar. Kata pedagang martabak, ya belum lama juga, baru 20 tahun. Tambah penasaran Imam Ahmad bin Hambal. Selama 20 tahun Bapak mengamalkan istighfar, apa kebutuhan dan hajat Bapak dikabul oleh Allah? Kata pedagang martabak, walaupun ikhtiar saya cuma jualan kue, saya mengamalkan istighfar, kebutuhan saya dicukupi oleh Allah. Anak saya besar, sekolahnya sampai selesai semua, alhamdulillah mereka jadi orang sukses. Tapi memang ada satu hajat saya yang belum dikabul oleh Allah. Makin penasaran Imam Ahmad bin Hambal. Hajat apa yang belum dikabul, Pak? Kata pedagang martabak, di kampung Ano, saya dengar ada ulama, ilmunya luas, santrinya banyak. Saya ingin sekali silaturahmi tabarukan ke ulama tersebut. Tapi karena dagang saya nggak bisa saya tinggalkan, sampai sekarang saya belum sempat silaturahmi kepada ulama itu. Kata Imam Ahmad bin Hambal, Pak, kalau saya boleh tahu, itu ulama siapa namanya? Dengan jelas pedagang martabak berkata, ulama itu namanya Imam Ahmad bin Hambal. Sadarlah Imam Ahmad bin Hambal bahwa yang melangkahkan kakinya datang ke kota Baghdad adalah alunan untayan kalimat istighfar. Bukan cuma itu, Imam Ahmad bin Hambal nginep 3 hari 3 malam di rumah orang yang mendawamkan istighfar. Daripada kita ikut ngomentarin orang, ngomongin orang macam-macam, dosa kita bertambah, pahala kita berkurang. Pertama, kita dawamkan istighfar.